Halo pemirsa Bali Avatar, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat menarik. Saya Avatar Den, Ida Bagus Radendra, dan hari ini bersama saya adalah Avatar Rai dan juga ada Manik Prawidya. Manik Prawidya adalah mahasiswa di Bali, ya, mahasiswi STIMI Handayani Denpasar, sebuah sekolah tinggi di Denpasar. Dan Manik adalah seorang aktivis, ya. Jadi selain kuliah, dia juga bekerja dan juga ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan kepemudaan. Oke, hari ini kita akan bahas terutama persoalannya menyangkut ekonomi, ya, sosial ekonomi. Bagaimana nasionalisme di mata mahasiswa, di mata anak muda, dan dikontekskan, dimaknai dalam konteks sosial ekonomi. Dan nanti juga kita akan kaitkan dengan sebuah persoalan yang sangat mutakhir sekarang ini, yaitu kemarin baru saja disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, memang akan sangat lama untuk membacanya karena ada 900 halaman, bahkan ada yang mengatakan versi yang lebih barunya sampai hampir 1000 halaman. Tapi setidak-tidaknya kita mungkin dari semua berita yang berkembang selama ini, kita bisa mungkin memberikan atau menyampaikan harapan-harapan apa yang mahasiswa terutama inginkan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, apa yang didengar selama ini dari isu-isu, dan apa yang diinginkan dari sebuah regulasi, ya, sebuah regulasi. Oke, jadi kita langsung saja minta kepada mahasiswi kita, ya, Gusti Ayu Agung Manik Prawidya, untuk bisa menyampaikan pendapat sebagai seorang mahasiswi aktivis, ya. Pertanyaannya simpel saja, yaitu pertama, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang perempuan Bali, ya, yang kebetulan juga mahasiswa, itu bagaimana Manik memaknai rasa kebangsaan atau katakanlah cinta tanah air dan mewujudkannya dalam keseharian atau dalam aktivitas sehari-hari. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan Manik. Baik Bapak, saya sebagai aktivis Bali di sini menyampaikan bagaimana sih cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa. Di sini saya sebagai aktivis ingin melindungi segenap bangsa, ingin melindungi apa yang telah dicipta-ciptakan oleh bangsa kita, di mana kita akan melindungi segenap bangsa Indonesia dari disintegrasi yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, yang artinya dari perpecahan yang dilakukan dari pihak dalam negeri maupun luar negeri. Untuk saya sendiri, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita dengan cara bagaimana kita dapat mendorong sesama bangsa Indonesia, sesama anak muda Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Karena hal tersebut menurut saya merupakan salah satu cara pengaplikasian rasa cinta tanah air terhadap bangsa ini. Dan juga bagaimana kita dapat melihat mereka tanpa memandang gender, agama, suku, dan juga bangsa. Wah, menarik ya, Mbak Manik. Jadi saya ngelihatnya sekarang kan ada 3 yang kita bahas ya, nasionalisme di saat pandemi seperti ini. Terus ada juga sisi sosial ekonomis, apalagi Bali ya lagi hadapin pandemi sekaligus krisis. Dan satu lagi respon kita terhadap Undang-Undang Omnibus Law ya, Ciptaker. Nah, yang saya mau mungkin pertajam nanti Mbak Manik boleh kasih komentar. Ini kan di Society 5.0 ini kan mulai dari 1.0, 5.0 budaya kita yang dulu tadinya mungkin komunal gitu ya, apalagi di Bali, sekarang karena gadget rata-rata anak-anak muda sekarang agak cenderung individualis, cenderung egois mungkin ya, cenderung. Nah, bagaimana Mbak melihat soal ini sekarang di teman-teman Mbak sendiri? Jadi seperti mahasiswa kemarin demo 2 hari ini aja ya, 3M, 3T soal standar pandemi sudah kacau, seperti dilupakan gitu ya. Nah,
respon Mbak seperti apa kira-kira? Soal nasionalisme dulu dihubungkan ke sosial ekonomi, terutama di Bali. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rai. Nah, untuk respon saya sendiri atas terjadinya demo kemarin yang terjadi akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, menurut saya itu terjadi karena masyarakat Bali ini merasa kecewa oleh pemerintah karena dirasa banyak merugikan kaum buruh dan juga wanita. Nah, hal itu menurut saya sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat Bali. Namun yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang kemarin ikut demo, kalian juga harus tahu sebenarnya apa sih tujuan kalian demo. Jangan dijadikan hal itu sebagai ajang mencari teman, karena sekarang ini kita lagi di tengah pandemi, kita tidak ketemu teman-teman hampir berapa bulan seperti itu. Nah, kalian juga harus paham sebenarnya tujuan kalian ini apa. Menjadi ajang untuk memberi masukan Instastory di Instagram seperti itu. Jadilah mahasiswa yang kritis, analitis, dan juga tidak mudah terbawa arus seperti itu, Pak Rai. Oke. Nah, sambil nunggu Pak Tarden yang mungkin masih gangguan signal ya. Jadi menurut Mbak ya, menurut Mbak Manik. Oke, sudah oke. Ya. Sambil kita pertajam deh. Jadi kemarin demonya kan sedemikian rupa ya. Di Bali saya dengar pertama kali agak istimewa seperti ini. Menurut Mbak Manik ini by design atau by accident? Jadi seperti ada yang boncengin atau memang psikologi massa meledak begitu saja? Boleh kasih pendapat, Mbak? Menurut saya pribadi, Bapak, demo kemarin itu terjadi karena massa sudah benar-benar merasa kecewa oleh pemerintah di tengah pandemi ini. Karena pandemi ini saja sudah merusak kehidupan kita gitu. Banyak sekali orang-orang yang terkena dampak dari pandemi, terutama banyak yang orang yang di PHK, banyak pengangguran, banyak yang dirumahkan. Nah, jadi dengan masuknya Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai bom waktu gitu, dalam satu waktu terjadi hal yang menyakitkan juga buat masyarakat yang mendengarnya. Begitu Pak Rai. Gimana Pak Tarden? Responnya sebagai cendekiawan di Bali. Oke, baik. Ya, oke. Menarik sekali. Oke, jadi yang saya tahu adalah Mane ini adalah salah satu putri kampus ya, yang mewakili kampus Handayani ya. Dan kemudian dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan yang juga ada dilaksanakan oleh Handayani juga ikut serta. Nah, sekarang saya ingin masuk kembali ke persoalan agar pemirsa bisa mendengarkan suara mahasiswa, ya, suara mahasiswa yang diwakili oleh Manik hari ini, Gusti Ayu Manik, yaitu bagaimana untuk resesi ekonomi. Jadi kita kan tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia akibat pandemi ini sekarang mengalami kemunduran ekonomi, bahkan sudah beberapa mengatakan sudah masuk ke dalam resesi ya. Nah, jadi sebagai anak muda mungkin ada nggak ajakan kepada teman-teman muda lainnya atau para mahasiswa lainnya di Bali dan di Indonesia ya, karena ini lingkupnya tidak hanya Bali untuk Bali Avatar ini podcast untuk semua teman-teman se-Indonesia. Ada nggak ajakan dari mahasiswi Bali ya yang bernama Manik untuk bisa mengajak bagaimana kita mahasiswa-mahasiswi apa yang bisa dilakukan sebagai wujud dari nasionalisme dan kecintaan kita akan bangsa ini pulih atau mungkin ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Silakan, Mani, itu pertanyaan saya. Maaf Bapak, kepotong. Tak apa-apa di itu aja. Kasih opini aja Mbak, nggak apa-apa. Go ahead aja, go ahead. Oke, kasih opini nggak apa-apa, santai aja. Oke. Baik, terima kasih. Solusi saya untuk teman-teman yang tentang masalah nasionalisme sebagai generasi muda dan aktivis di Bali khususnya, marilah kita sama-sama menghadapi pandemi ini dengan maaf Bapak. Maaf. Kepotong ya Pak ya? Nggak apa-apa, go ahead aja, go ahead, Mbak. Terus aja, terus. Oh, iya. Baik, terima kasih. Lanjut. Manik. Ya, lanjut.
macet, Bapak? Enggak. Di sini kedengaran, Mbak. Terus saja, ya. Baik, Oke. untuk masyarakat Bali, khususnya aktivis di Oke. Bali, Nggak apa-apa. untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita memulai dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa lebih mencintai bangsa kita, lebih bisa mencintai tanah air kita. Dengan salah satu caranya, bangga terhadap produk-produk luar negeri. Produk dalam negeri. Dan juga kita sebagai generasi muda aktivis di Bali, mari kita bersama-sama mengikuti organisasi yang yang banyak berunsur nasionalisme. Di tengah pandemi ini, kan banyak sekali ya jejaring sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik antara opini gitu. Jadi kita yang sekarang di tengah pandemi ini harus benar-benar baik bersosialisasi gitu, Bapak. Ya, gimana Pak Tarden? Mungkin sambil menunggu Pak Tarden ya signalnya, saya kasih data Mbak ya. Ini soal entrepreneur di Bali ya. Nilai prosentase angka entrepreneur di Bali kan 8%, nasional itu 5%. Sebenarnya di Bali sudah lebih baik daripada nasional untuk angka kewirausahaan. Cuman kalau dipakai standar negara maju itu 14%. Jadi Bali masih bisa tumbuh sekitar 6% lagi. Nah, itu yang saya mau katakan. Nah, sekarang kan kondisinya pandemi ya, pandemi krisis pula. Jadi yang saya dengar itu angka pengangguran meningkat tajam. Barusan Presiden Jokowi kasih statement kan pidato. Jadi angka pengangguran di Indonesia itu 6,9 juta ya. Tambah lagi karena pandemi 3,5 juta. Jadi hampir 10 juta kurang sedikit. Nah, padahal setiap tahun akan ada penambahan alumnus dari universitas ataupun pencari kerja itu hampir 22,9 juta. Jadi dengan kata lain, Indonesia sudah tingkat pengangguran 7% plus. Nah, sekarang kita mari lihat negara lain ya. Kita nggak usah jauh-jauh di ASEAN aja deh. Vietnam itu angka penganggurannya 3%. Kenapa Vietnam bisa pengangguran 3%, Indonesia 5%? Ini belum pandemi loh. Nah, ini terjadi karena di sana iklim berusahanya lebih baik daripada di Indonesia. Itu jawabannya beberapa perusahaan seperti terakhir Pepsi hengkang dari Indonesia, salah satunya itu ya. Ada beberapa lagi perusahaan multinasional. Nah, di Indonesia itu tumbuh kan UKM plus perusahaan asing gitu ya. Perusahaan asing ini bedanya dengan UKM adalah UKM mungkin karyawannya 5 sampai 50 orang, perusahaan asing rata-rata pabrik dan seterusnya itu 1.000 orang bahkan lebih ya. Dengan kata lain, berarti Indonesia butuh perusahaan-perusahaan besar gitu loh, karena itu omnibus law dibuat gitulah, diusulkan. Jadi kalau boleh sedikit saya kasih overview mungkin ya, Presiden Jokowi ini melihat Indonesia dari mungkin helikopter view lah ya kalau bahasa ininya, melihat dari jarak agak lebih tinggi. Indonesia karena kebanyakan peraturan, jadi tanpa sadar peraturan satu dengan peraturan yang lain bentrok. Nah, karena itu dibuat omnibus law. Cuman mungkin salah waktu, kurang partisipasi masyarakat, dan mungkin sosialisasinya dibuat terburu-buru. Kesannya seperti mengerjakan undang-undang seperti di perusahaan swasta. Mungkin itu kali Mbak. Nah, maksud saya, Mbak kan sebagai mahasiswi nih, ya, sebagai generasi penerus, calon pemimpin masa depan. Nah, bagaimana Mbak melihat kondisi ini semua, ya, nasionalisme kita sudah dengar dari Mbak, terus sosial ekonomi sekarang sedemikian rupa kondisinya. Sekarang Mbak melihat Omnibus Law ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Boleh kasih komentar? Baik, untuk melihat sebenarnya Omnibus Law ini menguntungkan atau merugikan, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih sebenarnya Omnibus Law ini. Omnibus Law ini adalah hukum yang mengatur semuanya. Jadi semua hukum ini ada di Omnibus Law. Nah, kenapa bisa sampai ada Undang-Undang Cipta Kerja? Karena terjadi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Undang-Undang Cipta
Cipta Kerja ini kan ada UMKM, buruh, dan lain sebagainya. Maka bila suatu undang-undang ditetapkan, maka kita harus melihat dari beberapa sisi atau beberapa aspek itu. Kalau untuk mengetahui dari keuntungan atau kerugiannya, kita bisa melihat dari sisi investor. Dari sisi investor tentu saja pasti diuntungkan. Untuk sisi buruh dan wanita, kebanyakan dirugikan. Nah, makanya bisa terjadi demo khususnya di Bali kemarin tanggal 8 Oktober 2020 karena masyarakat itu merasa bahwa kebanyakan ini Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan untuk kaum buruh dan masyarakat kecil dan hanya menguntungkan pihak pengusaha atau juga oligarki seperti itu, Bapak. Pak Tarden sudah bisa? Barangkali. Oke, bisa. Sudah bisa didengar suara saya ya? Sudah. Baik, jadi menurut hemat saya memang undang-undang ini menimbulkan kontroversi karena undang-undang ini secara ambisius, katakan begitu, mencoba merangkum 79 undang-undang sebelumnya yang kemudian berusaha diselaraskan, disinkronisasi, diharmonisasi, dan memang pendekatannya adalah lebih kepada bagaimana meningkatkan daya tarik investasi. Tapi memang di sisi lain sebetulnya pro dan kontra adalah wajar dalam demokrasi ya. Hanya saja mungkin kita pilih cara yang tepat untuk menyampaikan ketidaksetujuan itu. Misalnya ada skema atau mekanisme judicial review melalui Mahkamah Konstitusi adalah cara yang paling elegan untuk katakanlah tidak setuju dengan isi dari undang-undang ini dan kemudian menganggap undang-undang ini tidak adil atau bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi, maka jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah jalan yang paling elegan. Ada beberapa ahli yang mengatakan misalnya satu ada upaya atau ada semacam kecenderungan resentralisasi. Jadi berbagai kewenangan daerah yang dulu menjadi semangat di kala otonomi daerah mulai muncul di era reformasi itu mulai ditarik kembali ke pusat. Jadi bukan desentralisasi tapi resentralisasi, kembali sentralisasi. Itu satu kritik yang dilancarkan beberapa teman akademisi. Kemudian dalam hal kesehatan misalnya itu juga ada kemungkinan kerugian karena kewenangan daerah dalam menyangkut pelayanan kesehatan itu ditarik ke pusat. Sehingga beberapa kewenangan dari kabupaten, kota, dan provinsi tentang pelayanan kesehatan itu kemudian ditarik ke pusat. Kemudian persoalan lingkungan. Lingkungan juga ditengarai bahwa partisipasi publik dalam masalah lingkungan juga dikurangi. Ada semacam upaya bahwa mengurangi masyarakat partisipasi publik ini dalam lingkungan juga akan lebih merusak lingkungan. Walaupun investasi mungkin banyak yang masuk, tetapi lingkungan juga mungkin akan menjadi lebih rusak. Itu menurut beberapa ahli. Oke, tapi minimal itu nanti kita bisa diskusikan lagi lah. Itu beberapa kita juga harus baca lagi sekian banyak pasal, sekian ratus halaman. Ini akan menjadi PR kita. Kita lihat dulu dengan baik sebagai orang hukum. Saya juga harus melihat dulu dengan cermat mana versi yang memang sudah disahkan. Karena ada beberapa versi yang kadang-kadang dikeluarkan di WhatsApp group atau di media sosial, dan kita akan lihat yang mana yang betul-betul sah diundangkan dan kita kaji apakah memang mengandung potensi-potensi ketidakadilan atau tidak. Kalau misalnya ada, kita akan bisa lakukan langkah-langkah bersama elemen masyarakat yang lain, misalnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Seperti tambahan dari saya. Oke. Mak Gustiayu, barangkali masih ada yang mau disampaikan? Nanti saya sedikit tambahin data mungkin. Atau sambil menunggu data barangkali begini ya. Kalau saya saya sebagai avatar Yoda, jadi melihatnya begini. Saya coba berempati ya, menggunakan kacamata ketiga belah pihak lah. Saya kebetulan orang swasta dan saya sudah biasa bekerja di perusahaan swasta. Jadi kalau ngomongin penghasilan, apalagi UMR. Sampai jumpa. Ya, menurut saya sama sekali nggak cukup ya, sama sekali nggak cukup ya.
Padahal survei anggap di Jakarta itu kepala keluarga dan seterusnya itu yang layak penghasilannya itu 20 sampai 40 juta. Itu hasil survei sudah lumayan lama itu. Sekarang UMR masih jauh angkanya. Memang nggak terasa nggak adil. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi pengusaha ya, sisi pengusaha ini kacamata pengusaha nih ya. Ini di perusahaan itu kan ada budaya perusahaan, ada corporate dan brand value. Jadi soal bekerja imbal balik, pengusaha dapat apa, pekerja dapat apa, itu internal di perusahaan itu. Nah, yang cuman mau saya katakan adalah kondisi seperti sekarang ya, kondisi seperti sekarang, di mana banyak demo, ketidakpastian merajalela seperti ini, kalau enggak pemerintah tegas ini, itu orang tajir akan balik lagi ngambil cash-nya gitu loh. Cash is king. Jadi balik lagi ditarik, akibatnya apa? Akibatnya uang jadi langka di ekonomi makro gitu. Jadi ini saya kasih data ya. Jadi materi apa? Orang tajir makin irit, dengan kata lain mereka pegang cash is king. Nah, saya kasih data deh ya. Mbak Ayu, Mbak Gusti Ayu barangkali bisa belajar ya. Data rekening bank di Indonesia itu per Agustus 20 ini data dari CNBC itu ada 175 juta rekening ya. Nah, padahal penduduk Indonesia 300 juta kurang sedikit gitu ya. Berarti hampir 2/3 itu punya rekening ya. Nah, yang punya rekening 2M ke atas yang dijamin LPS itu jumlahnya 289.000 rekening. Nah, tahun 2019 jumlahnya 279.000 rekening ya. Tahun 2020 nambah menjadi 289.000 rekening. Nah, yang saya mau katakan adalah angkanya yang agak menakjubkan. Sekarang bank banyak pegang cash gitu loh. Dan bank juga bingung ini mau diapakan. Kondisinya seperti ini ya. 2019 itu jumlah total kapitalisasi rekening tadi itu 3.211 triliun. Di 2020 naik angkanya menjadi 3.519 triliun. Dengan kata lain, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, jika ini tidak dielaborasikan, nggak dikasih iklim investasi yang baik, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah. Nah, yang mungkin akan collapse. Jadi karena itu pemerintah, barangkali saya kalau melihat dari kacamata pemerintah, mungkin pemerintah bermaksud baik soal ini, mengajak semua stakeholder ya, pekerja, pengusaha itu kan saudara kembar menurut versi pemerintah, jadi bukan kakak adik lagi, mesti sinergi gitu loh. Nah, saya juga melihat dari kacamata pekerja ya, saya berempati kepada kawan-kawan adik-adik mahasiswa, gaji UMR itu memang tidak layak ya, apapun itu. Ini kesempatan saat pandemi seperti ini kita rubah paradigma. Yang tadinya berpikir bekerja, coba kita sambil berusaha. Kalau ngomongin ini udah pasti nggak cukup. Nah, di situasi seperti ini, UMR aja buat beberapa perusahaan itu terasa berat pengeluaran overhead-nya. Kecuali produktivitasnya memadai. Seringkali kan ada masa percobaan di undang-undang yang lama itu yang sebelum ada Omnibus Law kan untuk mengeluarkan orang, perusahaan harus mengeluarkan dana besar. Walaupun itu nggak pernah bisa dibuktikan kecuali digugat di pengadilan, tapi ini dianggap memberatkan. Nah, maksud yang saya mau sampaikan adalah dalam kondisi begini, mungkin kita menggunakan kacamata sepatu para pihak deh ya. Pemerintah mungkin jangan terlalu buru-buru juga memutuskan ini ya. Mungkin butuh waktu ya. Jangan seperti orang swasta yang cepat mengambil keputusan RUPS 3 bulan, 6 bulan langsung putuskan. Mungkin di negara ini terlalu besar, ya di Bali yang kecil aja kita bicara soal ini butuh waktu. Nah, Mbak Ayu barangkali ada tambahan atau apa Tarden? Masih putus-putus Dan. Mbak Ayu barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhirin karena durasi. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk mencakup undang-undang cipta kerja ini, marilah kita sama-sama menilai dari banyak sisi. Jangan hanya kita mendengar dari beberapa pihak atau beberapa berita yang belum pasti gitu.
Kemarin sempat saya baca Bapak undang-undangnya ini, kalau tidak salah ada 5, saya tidak baca semuanya, cuma mengambil poin-poin pentingnya saja, ada 509 halaman. Nah, banyak sekali hal-hal yang poin-poin yang mengganjal gitu, tetapi itu juga belum pasti gitu. Jadi masyarakat, marilah kita bersama-sama melihat dari banyak sisi, mana sebenarnya yang menguntungkan dan sebenarnya yang merugikan. Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, oke, thank you, Mak Gusti Ayu ya. Apa Tarden bisa kopi? Oke, sambil menunggu ya, ini karena durasi, jadi tagline Bali Avatar ini kan no one left behind. Jadi gimana caranya, apalagi di Bali ya, kita nggak boleh ada orang ketinggalan. Kita ajak siapapun dia, kaum apapun dia, ya, apapun agamanya, asal dia ada di Bali, kita mesti ajak dan anggap stakeholder. Jadi Bali Avatar membuat podcast ini dengan tujuan mengajak teman-teman, terutama Kerama Bali, apalagi ya sebagai orang asli gitu, Bali itu sampai hari ini belum punya master plan 100 tahun, apalagi blueprint kesejahteraan penduduk dari sisi pelaku pariwisata ya. Nah, karena itu kita coba mengajak lewat langkah kecil. Kita buka komunitas Bali Avatar Channel di Facebook ya, bisa teman-teman buka, undang, masuk komunitas di situ. Apa tujuannya? Yang kami ke depan akan mengajak teman-teman Kerama yang mau proaktif ya, bisa mengirim video durasi 6 menit, kirim ke kami, kita akan podcastkan, dan atau ngasih ide apa yang bisa kita lakukan demi Bali ke depan. Contoh misalnya, biar ekonominya tambah move forward, jadi maju ke depan, bukan seperti sekarang. Jadi kita mesti berusaha biar ada perbaikan, kira-kira melakukan sinergi dan seterusnya gitu. Ya, saya rasa apa Tarden masih bisa? Atau saya wakilin? Karena durasi, Suksma ya, Mbak Gusti Ayu dari Stimi Handayani, Suksma sudah bantu. Jadi mudah-mudahan segera Bali recovery ya, kita semua sehat. Jadi ke depan Bali akan punya nilai tawar yang baik karena penduduknya bersinergi ya. Untuk Indonesia, bagaimana juga nasionalisme harus ada, sosial ekonomi juga harus hidup, dan negara tambah maju. Saya rasa begitu. Suksma, sampai jumpa di next edisi ya. Suksma. So